Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi wa syukran lillah haqqa syukri. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada. Adzan yang berkaitan dengan sholat atau sholat yang berkaitan dengan adzan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, sholat yang disunahkan adzan plus iqomah. Ini adalah sholat wajib, sholat fardu, dan sholat jum'ah. Kemudian yang kedua, sholat yang disunnahkan iqomah tapi tidak disunahkan adzan. Ini adalah sholat yang dijamak, yaitu pada sholat yang kedua. Pada sholat yang kedua tidak disunahkan untuk adzan tapi disunahkan iqomah. Kemudian bagian yang ketiga adalah sholat yang tidak disunahkan adzan, juga tidak disunahkan iqomah, tetapi disunahkan nida. Ini seperti halnya sholat taraweh, ya, sholat taraweh, kemudian sholat khusyuk, kemudian sholat hari raya Idul Fitri, dan yang keempat adalah sholat yang tidak disunahkan nida, tidak disunahkan iqamah, dan juga tidak disunahkan adzan. Ini adalah sholat duha, sholat tasbih, dan lain-lain. Sekarang kita fokus pada bagian yang ketiga, yaitu sholat yang tidak disunahkan adzan, tidak disunahkan iqomah, tapi disunahkan nida. Sholat apa itu? Sholat taraweh yang biasa kita lakukan pada bulan Ramadan. Kemudian bagaimana nidanya? Nidanya itu ada beberapa macam. Contohnya as-sholatu jami'ah, ya. Kemudian as-sholah halummu ila sholah, as-sholatu rahimakumullah, as-sholah. Nah, ini adalah macam-macam daripada nida daripada sholat taraweh. Kalau kita menginginkan sholat taraweh dengan berjamaah, inilah nida yang di situ dianjurkan. Sekarang kita melihat kenyataan di sekeliling kita. Nidanya tidak sama dengan yang apa saya sebutkan tadi. Contohnya ada istilah al-khalifatul ula, ya, sampai kepada al-khalifah, ya, Ali bin Abi Thalib. Kemudian di situ membaca sholawat dan lain sebagainya. Ini bagaimana menyikapi hal ini? Dalam menyikapi hal ini, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami beliau berkata dalam kitab fatawinya, as-salatu alaihi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal mahal bi khususihi lam nara fiha syai'an fis sunnah wala fi kalami ashabina. Membaca sholawat pada 2 rakaat, setiap 2 rakaat di sholat taraweh, katanya Ibnu Hajar, beliau tidak menemukan ada hadis ataupun ada komentar-komentar sahabat dalam masalah ini. Kemudian selanjutnya bagaimana? Fahiya bid'atun yunha anha. Ini adalah bid'ah yang dilarang, ya. Bid'ah yang dilarang, mayyati biha bi qasdi kauniha sunnatan fi hadzal mahalli bi khususihi. Jadi pembacaan sholawat setiap 2 rakaat pada sholat taraweh, atau membaca taroddi kepada para sahabat setiap mendapatkan 2 rakaat dalam sholat taraweh, kalau ini dibaca secara khusus, artinya punya anggapan bahwasanya membaca sholawat setiap mendapatkan 2 salam, setiap mendapatkan 2 rakaat, ini sunnah membaca sholawat, ini bid'ah. Salam, dapat 2 rakaat salam, baca taroddi. Kalau sampai punya anggapan membaca taroddi ini disunahkan waktu itu, ini bid'ah yang dilarang.
Walaupun baca sholawat, walaupun baca taroddi. Karena apa? Kita bernuansa, orang yang semacam itu bernuansa bagaimana? Membikin syariat sendiri. Karena apa? Karena setiap kita mendapatkan 2 rakaat, setiap melakukan sholat tarawih, itu sudah ada aturan mainnya. Nidaknya sudah ada apa? As-sholatu jami'ah. Kemudian jamaahnya menjawab, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu. Ini. Tapi diteruskan di sini. Diteruskan. Jangan diputus dalam mendengarkan ini. Jangan diputus, ya. La bihad dunaman ya'ti biha la bihadal qasdi. Bukan, yang maksudnya bid'ah ini bukan pada orang yang tidak dengan tujuan ini. Ka'an yaksida annaha fi kulli waqtin sunnatun min haisul umum. Seperti dia bertujuan membaca sholawat, membaca taroddi, ini sunnah di setiap tempat. Ini bagaimana? Ini tidak ada masalah. Jadi intinya kalau dia membaca taroddi, membaca sholawat, setiap dapat 2 rakaat sholat taraweh, dia baca taroddi, dia baca sholawat, bagaimana? Dengan tujuan, tapi dia tidak menganggap itu sunnah pada waktu tidak. Tapi menganggap bagaimana? Sholawat memang sunnahkan. Kapanpun dan dimanapun, sholawat itu disunahkan. Ini bagaimana? Gak ada masalah. Sekali lagi yang bermasalah bagaimana? Dia menganggap setiap dapat 2 rakaat harus baca sholawat. Setiap dapat 2 rakaat, setiap setelah salam dia harus baca taroddi. Kepada para sahabat, ini yang membuat bid'ah. Tapi kalau kita membaca sholawat tersebut, membaca taroddi tersebut dengan keyakinan hati kita bagaimana, bukan itu disunahkan di situ, tidak, tapi melainkan secara umum yang namanya baca sholawat disunahkan. Ini bagaimana? Nggak ada masalah. Sehingga kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah silahkan Anda lanjutkan membaca taroddi, lanjutkan membaca sholawat pada setiap selesai salam ketika sholat tarawih, silahkan. Tapi dengan catatan, bukan karena setelahnya salam disunahkan, melainkan yang namanya baca sholawat itu disunahkan dimanapun saja, kecuali di tempat-tempat yang tidak terhormat seperti kamar mandi dan lain sebagainya. Artinya bagaimana? Silahkan lanjutkan baca sholawat, lanjutkan baca taroddi, tapi dengan tujuan apa? Dengan tujuan membaca sholawat, membaca taroddi, itu memang dianjurkan. Jadi membacanya bukan karena dia dapat 2 rakaat sholat tarawih, tidak, melainkan karena membaca sholawat itu memang disunahkan. Nah, silahkan dilanjutkan. Semoga sekelumit yang apa saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.